Tapi itu karena kita itu belum dibayar. Saya ngomong itu karena kasihan suami kita langsung mati, tanah belum ada dibayar. Tapi itu saya ngomong bahasa Inggris supaya Anda tahu orang bahasa Inggris, orang di mana-mana. Oke. Masih ingat apa yang disampaikan? Masih ingat. Coba masih. bisa diulangi di hadapan kami. But this my land and site in Nurbilat yesterday, but all people looking me and speak English because now all people, the family looking me and speak English already yesterday because now I like many viral now. This mama viral from Indonesia, London, Lombok because now here because I like pay this my land now and the site in Nurbilat because no pay I'm in crazy maybe I don't know. Rumah kita berapa digusur, tidak ada ganti rugi. Nah untuk kita belum ada bayar. Pohon kelapa ada 80 pohon kelapa belum ada bayar. Pohon asam berapa belum ada bayar, itu digusur seperti ayam pergi bilangnya. Bagaimana itu? Suami kita tidak bisa ngomong sampai sekarang, sampai mati suami kita tidak bisa ngomong. Minta tolong Pak Joko Widodo harus bayar tanah kita. Minta tolong sama Pak ITDC. Pak ITDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusifnya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya menghadirkan narasumber yang sempat viral di media sosial. Ada Ina Unggul atau Mariam. Riam, sorry. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ina Unggul? Kabar baik-baik saja. Waktu yang kemarin itu acara demo itu, saya kira digusur semua, tapi digusur-gusur enggak. Tapi saya demo yang kemarin itu, tapi saya mau dibayar ruang tanah di dekat Nurbilat. Tapi sekarang saya marah sedikit ngomong bahasa Inggris yang kemarin. Tapi itu karena enggak dibayar tanah yang kemarin, tapi yang cerita yang dulu ada tanah ada pohon di atas sana, tapi dibayar. Tapi datang Tekan dan Lenara. Oke, stop Ina Unggul. Saya belum bertanya Ina Unggul. Oke. Ina Unggul ini ya, yang merupakan seorang ibu yang sempat orasi di depan kantor ITDC kemarin ya. Iya. Menggunakan bahasa Inggris. Iya. Ada bahasa Jerman lagi ya? Ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja. Oke, baik. Iya. Dan itu sempat viral di media sosial. Sebentar kita akan cari tahu sebenarnya apa sih alasan Ina Unggul ikut aksi di dalam masa yang aksi pada siang kemarin. Baik, Ina Unggul, saya bertanya dulu. Ya. Ina Unggul punya tanah di sirkuit? Ya, di dekat Nurbilat, Masjid Nurbilat. Luasnya berapa semuanya dulu? Kalau luas yang kemarin itu sektor 14. Sudah Sektar. dijual 26 are, sisanya 73 are belum dibayar. Oleh TDC. TDC. Baik. Kenapa sampai sekarang belum dibayar kalau pengakuan dari Nggak tahu, sudah nanya-nanya tapi nggak diurus-urus. Tapi saya nggak butuh huruf, saya ini ngurus-ngurus. Nggak sekolah waktu yang itu, nggak ngomong-ngomong. Ina Unggul tidak pernah sekolah? Belum pernah sekolah. Oke. Terus apa bukti yang dimiliki di tanah itu? Ada sertifikat, ada PP atau apa namanya? Sebenarnya pajaknya aja, pajak bumi. Pajak bumi dan SPPT kalau tidak salah. SPPT ya ada. Oke. Sejak tahun berapa tanah itu dikuasai sama ibu? Berapa? Masih anak kita 1 yang kemarin. Tapi sekarang 5 anak kita. Berapa tahun dari itu 1 sudah? sampai 5 anak? Iya. Sudah ada cucu sekarang juga? Iya. Sekitar berapa tahun? Mungkin hampir 30 tahun. 30 tahun, oke. Oke, baik. Berarti sekitar 70 sekian are belum dibayar? Iya, 73 are belum dibayar. Kalau yang 20 sekian are itu sudah dibayar? 26 are sudah dijual 1 juta per are yang kemarin. Siapa yang bayar? ITDC? Enggak, sama orang lain? Orang lain. Sudah dibayar tapi? Ya sudah, 26 are. Berarti sisa sekitar 70 sekian are yang belum dibayar? 73. 7 sekali lagi, 73 are belum dibayar oleh ITDC? Iya, ITDC. Karena tempat tanahnya Ina Unggul itu berada di tempat dibangunnya Masjid Nurbilat, begitu? Di depannya, di tempat parkir. Di parkir, ya. Di situ tanah Ina Unggul? Iya, ada. Tapi sedikit di anunya itu ada, sedikit tapi enggak apa-apa. Pertanyaan saya, tanah itu tanah warisan atau tanah ibu beli dulu sama suami atau seperti warisan dari orang tua? Suami kita bersemetan 3. Oh, bersaudara 3. Ya, bersaudara 3. Tapi 1 bagi sudah dijual, 2 bagi belum dijual. Tanah yang itu.
Oke, berarti, nah waktu begitu mengetahui akan dibangun kawasan Mandalika, terus akan dibangun sirkuit Mandalika, itu bagaimana upayanya Ina Unggul dan suaminya untuk berjuang bagaimana agar tanah dibayar waktu itu pertama kali? Belum terima kalau saya belum dijual, karena saudaranya suami kita diterima uangnya, baginya orang keluarganya suami kita sudah dijual. Sudah. 2 bagi belum dijual. Oh, bagi 2 lagi, bagian ini belum? Iya, lagi 2 bagi belum dijual, sebagi anda diurus lagi itu sudah dijual. Oke, Nggak, pertanyaan saya, waktu tanah ini sudah masuk ITDC melakukan pembangunan di Kuta, iya, apa perjuangan? Ibu berjuang seperti apa ke ITDC untuk menyatakan bahwa tanah saya waktu ya digusur itu sudah dilihat sama Pak Polisi sama segalanya, ini ada berkas tanah sini, tapi yang digusur semua bilangnya ini kan berkas tanah kita, masing-masing orang pemilik dari di sini. Kenapa digusur? Bilang kalau digusur ini bayar tanah kita di sini supaya aman dan makmur, membangun di sini di tanah lokasi kita di sini harus dibayar, bangun semua, tapi tidak dibayar sampai sekarang. Oleh ITDC. Ya, sama ITDC. Orang ITDC sudah melihat belum bukti kepemilikan itu? Sudah dilihat sama Pak Polisi sama segalanya di waktu di penggusuran. Tapi belum dibayar sampai tetap sekarang. Digusur. Iya, langsung digusur. Waktu itu Ina Unggul sempat dijanjikan tidak untuk dibayar sebelum digusur? Nggak dijanji, pergi aja bilangnya. Pergi karena aja. Karena sudah dijual 26 hari. Kalau sisanya itu belum dijual bilangnya. 73 itu belum. Iya. Oke. Tapi nggak direspon. Apa? Nggak direspon oleh pihak ITDC atau siapa waktu diminta untuk segera dibayar sisanya? Mungkin nggak ada. Pending terus. Oke. Ina Unggul pernah minta tolong sama siapa waktu mengurus? Karena ibu kan sekali lagi tadi, mohon maaf ini, tadi ibu bilang saya ini buta huruf, nggak tahu itu. Pernah minta tolong sama siapa untuk dibantu? Gitu? Sudah diminta tolong sama wakil kepala desa. Ada berkah-berkahnya ada. Oh iya ibu, iya bilangnya. Terus sekarang sampai Pak Kades ada bilangnya, tapi kawasan 1 bilangnya, ndak boleh dipajak bilangnya ada. Yang nanya yang kayak gitu. Ada datangnya pajak dan guni itu kan, yang dulu ada, sekarang ndak dikasih sekarang. Bagaimana itu kan? Mana tanahnya itu ibu? Oh banyak tanahnya itu ibu bilangnya Pak Kades. Tapi tanah kita sudah digusur di dekatnya Masjid Nurul Bilad. Tapi sekarang ndak tahu yang ngomong gini. Waktu itu Ina Alus sempat minta tolong sama siapa untuk biar tanah ini diurus agar dibayar sama ITDC, sama lembaga, sama siapa? Pernah minta tolong nggak? Katanya sudah. Sama adik pejabat minta tolong untuk biar tanahnya diurus dibayar. Iya sudah semua. Iya sudah. Terus apa? Tapi ya mungkin ya saya jalani bilangnya. Tapi sampai sekarang belum dibayar tanah kita. Iya. Ibu masih simpan bukti-bukti tanah kepemilikannya seperti SPPT itu? Ada di ibu atau di siapa? Nanti ada teman di sana. Nanti saya ngambil. Oke, ada ya dititip di sana. Ada. Itu berarti sekarang belum dipegang lagi bukti-bukti itu. Saya ngambil, nanti saya ngambil. Mau diambil? Iya, mengambil. Oke. Tapi oleh komunikasi terakhir dengan tempat menitip dokumen kepemilikan berupa SPPT pajaknya itu, apa konfirmasinya dia terhadap tanah? Karena itu kalau sudah itu yang dibagi 2 bilangnya. Oh, dibagi 2. Ya, minta tolong tanah kini nak bilangnya. Kalau tanah kita ini sana belum dibayar, tapi yang ini bilangnya minta tolong mana berkah-berkah. Oh saya besok bawa ke sini berkasnya bilangnya. Tapi saya yang itu sampai berapa tahun sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Kan rugi saya ini. Tanah nggak ada, uangnya nggak ada. Bagaimana? Suami kemana? Sudah mati suami kita. Stroke. Meninggal sakit. Meninggal karena penggusuran di tengah tanah kita di sana. Meninggal dunia karena digusur. Iya, digusur, iya. Waktu digusur itu. Meninggal dunia langsung atau sakit atau bagaimana? Sakit sedikit. Sempat sakit. Iya, langsung sakit itu, enggak bisa ngomong. Stroke. Enggak bisa ngomong. Langsung meninggal dunia. Iya, meninggal. Oke, sekarang Ina Unggul ini tinggal sama siapa? Sama anak-anak. Sama anak-anak. Iya, sama anak. Oh, sudah punya cucu berarti ya? Iya, cuma berapa cucu? Banyak cucu. Oke, terus aktivitasnya apa untuk bertahan hidup karena tanah sudah nggak ada sekarang? Ada SPPT, ada. Enggak, maksud saya usahanya apa Ina Unggul? Apa? Usaha jualan, jualan kopi, jualan sarung. Oh, yang di pinggir-pinggir pantai. Iya, di pinggir pantai. Oke. Kalau anda jual gitu, bagaimana untuk anak kita ada mau makan, anak kita sekolah,
cucunya banyak, ini bagaimana kira? Kalau ndak dikasih jualan di pinggir pantai bagaimana gitu? Bukan saya ndak, kalau dikasih jualan di sana, alhamdulillah. Tapi berapa kali sudah hilang meja kita di sana sama cari sama Sapam ETDC. Oke, baik. Satu pertanyaan saya. Ya. Waktu aksi ikut demo kemarin, apa yang disampaikan? Apa artinya? Karena itu Ibu menggunakan bahasa asing, tidak menggunakan bahasa Sasak atau Indonesia. Apa yang disampaikan di depan kantor itu DC menggunakan alat pengeras suara, Bu? Karena itu saya supaya tahu saya ngomong bahasa Inggris yang kemarin, tapi itu karena kita itu belum dibayar. Saya ngomong itu karena kasihan suami kita langsung mati, tanah belum ada dibayar. Tapi itu saya ngomong bahasa Inggris supaya Anda tahu orang bahasa Inggris, orang di mana-mana. Oke. Masih ingat apa yang disampaikan menggunakan bahasa Inggris? Masih ingat. Coba masih. Bisa diulangi di hadapan kami. Kalau sekarang itu yang kemarin saya demo gunakan bahasa Inggris. Seperti apa? Tapi yang ngomong yang kemarin bahasa Inggris ya. Saya kira dibayar tanah, datang teken mau digunsur, bagaimana gitulah. Saya itu yang kemarin saya ngomong mau dibayar tanah sama Pak ETDC atau apa yang kemarin. But this my land inside in Naror Bilad yesterday, but all people looking me and speak English because now all people big family looking me and speak English already yang kemarin yesterday because now I like more many viral now. This mama viral from Indonesia, London, Lombok. Because now here, because I like pay. This my land now in the site in Naror Bilad. Because no pay, I'm in Grazi maybe I don't know. Oke. Itu apa artinya, Pak? Kalau sudah tidak dibayar tanah kita di dekat Naror Bilad itu mungkin sedikit jogang saya itu yang. Sedikit jogang karena suami kita sakit, saya jogang. Suami sakit dan meninggal gara-gara penggusuran. Iya, penggusuran yang kemarin. Ibu juga ikut sakit. Iya. Karena tanah nggak dibayar. Nggak dibayar. Bagaimana? Anak kita berapa itu? Belum ada biaya sekolah, belum ada mau beli beras. Suami kita sudah mati. Tapi itu bagaimana itu? Tanah kita belum dibayar 73 are di dekatnya Masjid Naror Bilad. Kejam nggak? ITDC ini kejam nggak? Nggak tahu, mungkin kejam, mungkin enggak, saya belum tahu. Karena tanahnya nggak dibayar. Nggak dibayar sampai sekarang, bagaimana itu? Kalau didengar sama Pak Joko Widodo, apa yang mau disampaikan ini? Harus dengar Pak Joko Widodo, karena kita di dekat Masjid Naror Bilad harus bayar. Harus bayar, karena suami kita sampai mati. Penggusuran waktu ada Masjid Naror Bilad itu, mati suami kita itu. Minta tolong Pak Joko Widodo, harus bayar tanah kita di dekat Masjid Naror Bilad. Tanah kita 73 are harus dibayar oleh Pak Jokowi sama Pak Jokowi. Minta tolong, this mama viral. Segala-galanya itu harus viral sekarang ini. Saya ngomong bahasa Inggris, bahasa Sasak, enggak apa-apa, bahasa Indonesia harus ngomong semua. Supaya tahu untuk orang pemerintah ini harus ingat untuk masyarakat yang kecil. Karena saya belum sekolah, waktu yang itu enggak ada uang sekolah. Sekarang bahasa Inggris sama Pak Joko Widodo, sampaikan. Bahasa Inggris. Nanti tidak ketemu sama Pak Jokowi. Bagaimana? Nanti Pak Jokowi akan tonton ini. Sekarang halo Pak Jokowi Widodo. Bayar tanah saya. Bayar tanah kita sekarang. Saya mau minta duit bayar tanah di dekat Masjid Naror Bilad itu Pak Jokowi Widodo. Masyarakat ini orang miskin di sini digusur langsung. Bagaimana gitu loh? Saya mau minta duit bayar itu Pak Jokowi Widodo. Oke, baik. Terima kasih Ina Unggul ya. Saya berharap semoga setelah kita ini ada wawancara seperti ini, ini bisa didengar sama PITDC kembali. Sekalipun memang ini sudah lama disuarakan, bisa didengar oleh Presiden Joko Widodo, bisa didengar sama pemerintah semuanya, bahwa Ina Unggul dan yang lainnya masih menantikan pembayaran lahan. Amin. Mudah-mudahan terbaca. Kalau misalnya dibayar sama ITDC sekitar berapa uangnya itu Bu untuk membayar? Nggak tahu. Satu are berapa harganya? Kalau yang dulu ada tamu kita dari Australia sudah nawar 150 per are. Saya nggak dikasih itu karena anak kita laki-laki itu belum ada dia bikin rumah. Rumah kita berapa digusur, nggak ada ganti rugi. Mantu kita belum ada bayar. Pohon kelapa ada 80 pohon kelapa belum ada bayar. Pohon asam berapa belum ada bayar itu. Digusur seperti ayam pergi bilangnya. Bagaimana itu? Suami kita ndak bisa ngomong sampai sekarang, sampai mati suami kita ndak bisa ngomong. Minta tolong Pak Joko Widodo harus bayar tanah kita. Minta tolong sama Pak ETDC.
Pak ITDC ya. Minta tolong. Dibayar. Dibayar tanah di dekatnya Masjid Nurul Bilad. Titik. Oke, baik gitu ya. Wawancara kita secara eksklusif dengan Ina Unggul. Nama mudanya Riam, baik. Tidak wawancara kita. Semoga ya harapan kita ini ada solusi dari pemerintah dan pihak ITDC. Baik, sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alus, bisa diceritakan kepada kita sebenarnya aksi kemarin itu apa saja sih yang disuarakan oleh teman-teman? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bahwa kegiatan kita kemarin berhari Jumat 14 Juni 2024 kita dijadwalkan jam 9 kita sampai selesai di kantor ITDC di Kuta Mandalika. Jadi secara umum bahwa kami meminta kepada ITDC, pemerintah ya, karena ITDC ini kita tahu bahwa berlabel BUMN. Jadi kami sangat mengharapkan pertama ya, kaitan dengan bagaimana persoalan lahan, tanah ya, clear and clean. Jadi pada saat event MotoGP ke depan di bulan September kalau tidak salah ya, di tanggal berapa saya nggak ini, tinggal bagaimana caranya agar tidak ada kegiatan atau secercah permasalahan, secuil permasalahan yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Oleh karenanya kami mengharapkan kepada pemerintah, yaitu Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo bersama jajarannya untuk apa? Menyelesaikan persoalan-persoalan ini ya. Jadi jangan sampai ini ITDC ini ya, membuat laporan kepada pimpinan ya, asal Bapak senang. Nah, kami minta kepada Menteri BUMN untuk segera turun, kemudian pihak BPN ya, yang saat ini kalau tidak salah Bang AHY agar turun juga untuk mengecek kondisi kawasan ekonomi khusus Mandalika. Lebih-lebih kaitan dengan persoalan lahan ya. Jadi itu lahan yang harus clear and clean ya. Kedua, kaitan dengan permasalahan kantor ITDC yang awalnya dulu kantor ITDC itu ya, sepengetahuan kami setelah kami balik dari Kendari Sulawesi Tenggara, berada di RNI depan Bandara Internasional Lombok atau BIL ya. Kemudian dilanjutkan setelah jadi Masjid Nurul Bilad yang notabene-nya di peletakan batu pertamanya oleh Menteri BUMN kalau tidak salah ya, Rini Sumarno waktu itu. Jadi pembangunan masjidnya bukan kantor ITDC. Sekali lagi kita garis bawahi bahwa itu adalah pembangunan masjid, bukan kantor ITDC. Jadi ITDC waktu itu meminta kami akan pinjam pakai kantor ini selama 2 tahun. Mengingat sirkuit saja sudah mau 4 tahun, sehingga kami minta bahwa pemerintah segera menggeser kantor ITDC ini jangan di bawah, jangan di lantai 1 Masjid Nurul Bilad. Karena yang boleh melakukan kantor di sana Kementerian Agama dan jajarannya, baik Basnas, kemudian urusan agama intinya ya, kantor-kantor yang mengurusi tentang agama ya. Itu yang kaitan dengan persoalan kantor ya. Jadi kantor gampang aja, ITDC ini kan banyak uang, BUMN judulnya. Jadi pinjaman dari Bank Dunia bisa digunakan dia untuk nyewa kantor. Contohnya bisa disewa JM misalnya, atau sewa Kuta Indah misalnya untuk jadi kantornya. Kemudian selanjutnya persoalan adat dan budaya. Jadi persoalan adat dan budaya ini ya, ingat bahwa ITDC ini ya, kawasan ekonomi khusus Mandalika ini berada kental di bangsa Sasak, suku Sasak, Lombok, NTB ya. Jadi kami harapkan bahwa mereka menghargai adat dan budaya kami di sini. Jadi ketika permasalahan adat mereka tidak junjung tinggi di sini, maka kami tolak keberadaannya, sehingga digantikan, ini oknum ya, kaitan dengan ini permasalahan ini ada oknum-oknum yang tidak paham tentang adat dan budaya kita, yaitu event Bau Nyale yang notabene-nya dilaksanakan di Seger
setelah ini bergeser. Jadi ingat bahwa di Seger itu harus tetap dilakukan event budaya Bau Nyali. Karena Putri Mandalika yang konon di sanalah napak tilas terakhir sehingga menceburkan diri ke laut sehingga dicari pada tanggal 20 bulan 10 kalender Sasak. Ya. Kemudian Ngapung dan Madak Mare yang di sepadan Pantai Kute dan sekitarnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini agar kita sama-sama cermati baik keluarga kita yang berada di Rembitan, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut melaksanakan kapung segar itu, maka kapung itu dipakai untuk kita persiapkan untuk clean and clear ya, bersih dia. Jadi ada atap yang namanya kelansah ya. Kemudian kelansah ini dibuat jadi tempat bernaung. Nah, setelah selesai acara maka mereka buat gotong royong. Jadi mereka juga menggunakan kelansah ini untuk apa? Sampahnya dibuang. Jika selesai maka sampahnya dibuang. Kemudian akses publik ya, yang notabene di pesisir pantai menurut undang-undang yang pertama adalah 100 meter dari bibir pantai. Nah, ada pembaharuan kemudian ketika bibir pantai ini ada undang-undang revisi undang-undang kaitan dengan bibir pantai, maka akan bertambah dikurangi menjadi 35 meter dari bibir pantai. Nah, persoalan-persoalan itu kemudian kaitan dengan banyak hal ya, kaitan dengan janji ITDC ketika kami digusur dulu, karena kami berada di dalam sirkuit ya. Ada 2 musola dan 1 masjid yang tergusur dan 1 kuburan. Ya, jadi sirkuit ini terdiri dari 2 dusun ya. Dusun Ujung Lauk dan Ebunut. Yang 2 dusun ini secara kebetulan saya adalah perwakilan yang dibuat jadi BPD waktu itu. Ya, jadi kami mengadvokasi masyarakat melalui jalur Badan Permusyawaratan Desa. Jadi kami lakukan itu kepada pemerintah setempat sehingga tersalur begitu kan. Jadi komunikasi, ruang-ruang komunikasi kami sudah banyak kami lakukan. Namun ada ruang pemisah, ada tembok-tembok penyekat sehingga kami lakukan aksi massa. Karena kalau buntu dari komunikasi-komunikasi yang tersekat-sekat ini, maka satu-satunya jalan adalah turun aksi massa. Jadi kekuatan kita rakyatlah, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka reformasi betul kami harapkan reformasi total terhadap birokrasi ini. Sehingga jangan sampai mereka menganggap mereka dari BUMN ya, mereka seenaknya di sini. Ingat bahwa budaya Sasak dijunjung tinggi. Oleh karenanya kami harapkan kepada semua pihak untuk bersuara sehingga nyampailah ke pemerintah pusat. Maka mereka yang berdosa di situ maka terima dosanya dunia dan akhirat. Baik, satu pertanyaannya lagi Pak Alus. Soal luas lahan berapa yang diadvokasi masyarakat yang kena dampak dari pembangunan sirkuit dan kawasan Mandalika? Kalau luasan itu ya macam-macam ya. Ada yang kami terima kuasa kemarin tanggal 22 bulan Juni itu, tanggal 22 ya bulan Mei ya. Kami terima kuasa itu sekitar 3 hari. Yaitu berada di Gubuk Baru, di Dusun Kuta 1, di belakang musola. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang 73 hari. Ya, 73 hari itu nanti beda lagi tempatnya. Kemudian masih banyak lah ya. Jadi termasuk Amak Bengkok ya. Kami harapkan kepada pemerintah agar semua ini, titik-titik ini, bahasa kami dari awal dulu ketika ada ruang maka tanda kutip bukalah ruang keran terdikit ya, buka ruang. Tapi oleh pemerintah katanya agak sulit karena sudah melakukan pembayaran kepada oknum. Nah, lalu kepada siapa mereka melakukan pembayaran itu sementara orang yang mengaku haknya yang belum terbayar masalahnya. Jadi ada kesalahan masa lalu, ada dosa masa lalu baik dari BTDC yang awal dulu ya, dari BTDC salah bayar mereka ya. Ingat, calo-calo yang berdosa maka kalian akan mendapatkan karmanya. Jadi kami sangat mengharapkan dosa-dosa itu bisa ditebus oleh bagaimana cara pemerintah sekarang untuk berupaya
menyelesaikan persoalan ini step by step. Sehingga kami mengharapkan dari kami selaku penggiat pariwisata, baik Forum Pemuda Peduli Pariwisata Lombok Tengah, ketika event GP maka tidak ada yang terlupakan. Jadi kita senyum semua, baik ITDC, pemerintah maupun masyarakat tersenyum dengan event-event yang akan datang. Baik, baik. Terima kasih Bang Alus atas konfirmasinya ya. Semoga ada solusi dalam waktu dekat karena sebentar lagi kita akan menghadapi event MotoGP ya di tahun 2024. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.